Udah pernah saya taruh juga di itu. Baik, kita langsung mastering. Tadi udah saya download dari drive saya. Ya. Oke, host. Nama CSV-nya nanti diganti kata kuncinya. Ya, calling udah pernah saya taruh ya. So, oke. Jadi ada country clustering nih sekarang. Nah, teman-teman silahkan kita coba lihat dulu ya di itunya.
kita bikin drive ya. Kita belajar kasusnya dulu gimana. Atau kita bisa lihat PPT-nya dulu juga boleh. Kita lihat yang ini dulu nih. Nah ini ya, PPT-nya. Ada yang baru hadir? Tadi yang belum ada, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Udah 9 nih. Tadi berapa? Estik Sabtra. Oke. Terus masukin bukti ngajar online. File. eh, Big data. Oke. Kita foto dulu biar nggak lupa. Teman-teman bisa buka kamera. Oke. Yang lain? Mbak Sophia, Mbak Fitri, Mas Istiqomah. Cukup ya? Baik, ambil foto ya. 1, 2, 3. Oke, makasih. Boleh dimatikan lagi. Oke.
Right. Bikin drive baru ya. Kalau nggak salah sih, saya pakai akun Gmail ini eh, belum ada ininya ya. Jadi saya bikin drive baru, folder, hmm, analisis big data, create. Saya letakkan yang tadi saya download masalah country clustering. Oke, terus saya buka. Nah, kita ini bermaksud clustering itu kan bahasa ininya mengelompokkan ya. Kita ingin mengelompokkan negara berdasarkan berbagai variabel atau berbagai indikator statistik ya. Misalnya child mortality, ekspor, kesehatan, import, income, gitu. Dengan menggunakan prinsip di dalam clustering itu adalah homogenitas di dalam cluster, heterogenitas antar cluster. Di mana yang dia mirip profilnya, maka dia cenderung berada dalam satu cluster. Gitu. Nah, dasarnya dari mana? Ya, dasarnya menggunakan prinsip matematika namanya jarak Euclidean. Jadi, kalau manakala ada dua negara, benar profilnya itu mirip, kalau dihitung jarak ya, jarak antara 16,6 ke 273, itu kan lebih dekat dibanding 16,6 ke 90,2. Gitu. Jadi kalau dia profilnya di sepanjang variabel pengklasternya itu mirip, maka dia cenderung berada di dalam satu klaster. Kalau dia perbedaannya cukup besar, maka dia cenderung di luar klasternya. Nah, pertanyaan berikutnya adalah bagaimana menentukan jumlah klaster ideal. Yang gitu. Misalnya gini, Angola dengan Australia jelas beda banget nih. Angola tingkat kematiannya 119 ya, child mortality. Sedangkan Australia 4,8, Austria 4,3. Gitu. Kan pasti beda jauh. Nah, sekarang yang ideal menentukan berapa klaster sih sesungguhnya. Gitu. Nah, itu yang dimaksud dengan clustering. Kemudian nanti kalau Anda nulis paper yang di cluster bukan hanya negara, bisa kita clustering misalnya di Pulau Jawa saja. Misalnya kota-kota di Pulau Jawa. Bisa dibentuk berapa klaster ya. Bisa juga desa-desa di dalam sebuah kabupaten. Bisa juga gitu.
Nah, banyak sekali tersedia data statistiknya tuh. Jadi, mudah-mudahan nggak sulit ya ketika membuat paper yang kedua nanti. Misalnya clustering, eh, kota di Indonesia. Metodenya Kamin, nanti ada metodenya tuh. Tuh, ada penerapan clustering laju inflasi kota. Nah, algoritma kan. Gitu ya. Ini Sinta 5 nih. Bagus nih. Jadi beberapa artikel nanti bisa dicoba contoh ya, ini hanya contoh. Kalau jurnal yang internasional gimana? City clustering, Kemin, jurnal. Nah, ini ada. Bukan jurnal internasional sini. Ini Sinta 3 nih lebih bagus. Jadi Sinta itu nasional terakreditasi itu mulai dari Sinta 1 sampai Sinta. Kalau Sinta 1 udah pasti jurnal internasional ya. Gitu. Gitu. Outwalker. Kita lihat yang ini. Enggak lambat itu. Surakarta. Hmm. Banyak sekali ya paper-paper yang bisa dibuat ya. Sumatera billing address ya. Nah, cukuplah 3 contoh ya. Nah, seperti itu. Oke, nah kita belajar hitungan manualnya ya. Semua itu sebenarnya bisa dihitung secara manual, hanya kalau datanya besar tentu merepotkan ya. Coba kita lihat yang teknik pertama dulu. Jadi cluster analysis itu bisa menggunakan teknik hierarchical, bisa menggunakan teknik Kemin. Kemin. Kalau kita lihat di buku ini gimana? Di buku apa namanya? Nah, ini nih. Bukunya kan ini nih, chapter 8 cluster analysis. Cluster analysis. Association kita bahasnya kapan ya? Association harusnya ada juga nanti di RPS asosiasi. Nah, ada juga nih nanti di 11. Ya. Nah, cluster analysis. Nah, ini ada yang hierarchical metodenya. Tuh, hierarchical classification. Ada yang metodenya K-min. Tuh, K-min. Ya.
Seperti itu metodenya. Ya, tapi kita lihat langsung PPT aja ya. Jadi eh, di dalam metode cluster analisis tadi sudah saya singgung, menggunakan prinsip matematik jarak antar dua titik ya. Jarak antar dua titik. Rumusnya itu titik pertama itu koordinatnya P1, P2. Misal ya, P1, P2. Koordinat kedua titiknya Q1, Q2. Jaraknya rumusnya apa? Ya udah, Q1 kurang P1 kuadrat tambah Q2 kurang P2 kuadrat gitu. Coba kalau kita hmm, apa namanya? Hitung lah sini. Sekarang ada titik nih. Ya, ini sumbu X, sumbu Y gitu. Ya, ada titik. Misalnya ini 2, yang ini 3. Terus ada titik lagi di sini. Misalnya ini 5. Ini misalnya 7. Nah, berapa nih jarak ini nih? Jarak sini berapa nih? Ini jaraknya berapa? Sini. Gitu. Jaraknya berapa? Ya udah 5 kurang 2 kuadratin tambah 7 kurang 3 kuadratin. Gitu rumusnya. Ya, 5 kurang 2 kuadratin tambah 7 kurang 3 kuadrat. Seperti itu. Ya, rumusnya sederhana itu jarak Euclidean. Ya, berdasarkan similarity, kemiripan. Jadi kalau jaraknya dekat ya dia dikatakan similar ya. Jaraknya dekat dikatakan similar. Oke, kita lanjut slide berikutnya. Nah, misalnya contoh sederhana nih. Ada 6 subjek ID. Kalau kita plot hanya ada 2 variabel kan cukup mudah ya. Cuman ada 2 variabel. Kalau kita plot seperti ini. Kalau kita plot seperti ini dengan mudah kita mengatakan pasti ada 3 klaster. 1, 2, 3. Gitu. 3 klaster. Gitu ya. Nah, bagaimana kalau menggunakan metode hierarchical cluster? Dengan menggunakan hierarchical cluster jadinya sebuah dendrogram seperti ini. Dengan sumbu Y-nya itu melambangkan Euclidean distance, jarak jarak Euclidean. Nah, coba kita hitung S1 sama S2. S1 sama S2 kan sama 6 kurang 5 1. 6 kurang 5 1. Kuadratin ya tetap 1. 1 tambah 1 2. Berarti kan jaraknya 2. Tapi ini pakai diakarin nih. 1,41 kan akar 2 ya. Akar 2 1,41. Jadi pakai Euclidean distance. Kalau yang tadi itu square Euclidean distance. Jadi nggak diakarin gitu. Nah, saya sudah buat contoh Excel-nya. Ada di file Excel-nya itu saya sudah buat. Excel-nya udah saya buat. Nah, ini tadi ada tuh basic cluster file-nya. Contoh aja nih. Ini.
contoh ya. Jadi pertama dibikin square distance ya, jarak Euclidean ya. Masing-masing dihitung tuh antara S1 dengan S2 ya. Kemudian S1 dengan S3 jaraknya. Jadi karena dia sama, kita ambil segitiga bawah aja ya. Segitiga bawah yang ada nilainya nih. Gitu. Berikutnya kita akan algoritmanya nih, prinsip kerja algoritma. Berikutnya kita akan mengklasterkan yang paling kecil jaraknya. S1 dengan S2 itu kan jaraknya 2. Jadi S1 sama S2 digabung. S1 sama S2 digabung ya. Nah, ketika dia digabung, berapa jaraknya sekarang? Nah, bisa diambil nih ya, di sini nih. Dengan metode centroid misalnya. Jadi S1 sama S2 diambil jaraknya sekarang rata-ratanya. Kan tadi dia tuh nilainya 5 sama 6 ya. Karena dia bergabung, diambillah rata-rata 5 sama 6, 5,5. Ini juga 5,5. Ini sekarang 5,5 sama 5,5. Habis itu dibikin lagi jaraknya semua. Berikutnya siapa lagi yang terkecil? S3 sama S4. S3 sama S4. Jaraknya jadi berapa S3 sama S4? Ya, diambil 15,5 sama 14,5. Karena ini S3, S4 digabungin, ini kan jadi 14,5, yang ini jadi 15,5. Gitu. Terus dicari lagi yang paling kecil, siapa lagi yang paling kecil di sini? Nah, ketemulah ini S5 sama S6. Kenapa paling kecil S5 sama S6? Ini kan 26 nih. 26. Yang lain kan relatif besar. Gitu. Akhirnya bisa dibentuk dendrogramnya. Gitu. Itu cara kerja di ah, S5 sama S6. Itu di angka 26. Angka 26 tadi. Ini S5 sama S6. Oh, ini grafiknya menggunakan jarak ya, akar ya. Jadi 26 kalau diakarin berapa tuh? Sekitar 5 koma ya. Oh ya nih, 5 koma. Betul. Gitu. Itu prosesnya begitu. Clustering. Ini kalau dihitung pakai Excel, kemudian kalau pakai Python. Nah, ini pakai Python. Coba kita praktekkan sekarang pakai Python. Ya, datasetnya ini. Ini datasetnya ini. Ada objek, ada income, ada education. Ini code-nya nih. Code-nya. In Python. Nah, ini gambarnya seperti ini. Filenya apa namanya? Hierarchical Cluster, IPYNB. Tadi udah saya taruh belum? Hierarchical Cluster, IPYNB. Di itunya. Di drive-nya Hierarchical Cluster, IPYNB. Nah, ini ada nih. Ya, coba. Hierarchical. Nah, oh ini apa nih data dari mana?
Wholesale customer data. Oh, ini datanya seperti ini. Sekarang silakan dicoba data yang ini aja tadi, yang di PPT. Nah, ini coba. Kalau dikasih begininya, teman-teman bisa nggak nih? Kita sebutkan cluster IPNB. Datanya tadi pakai yang data ini. Nah, ini nih, hypothetical data. Ini datanya nih. Jadi masukin objek income education. Objek income education. Datanya bisa ditaruh dulu cluster page 127. Coba cari di drive saya. Cluster 127. Cluster page. Apa cluster sama ya? Ini datanya nih, income page. Ini hitungan hitungan apa namanya manualnya. Dibikin aja ininya. Ini kan apa nih? Datanya objek income education gitu. Bisa datanya itu ditaruh di Excel, kemudian tarik ke Drive di entry. Kan cuma sedikit nih, cuma 6. Cara lainnya adalah bagaimana membuat data frame langsung di collab. Nah, kita tanya ChatGPT. Nah, menyimpan apa namanya entry data dalam bentuk data frame Python. Tuh, kita bisa masukin ini gimana gitu. Terus buat dia menjadi data frame, copy code ya. Kita taruh sini ya. Gitu. Jadi banyak mekanisme untuk naruh datanya. Tadi kita bicara di country ya. Plus code. Nah, cuman kita mau masukin data yang tadi, yang ini nih. Kita mau masukin data yang objek income education. Ini objek. Ininya objek. Objek apa subjek namanya tadi? Objeknya income, objek income education. Terus ini ya. Kita kasih nama objek. Terus apa itu? S1, S2. Ini kita artinya nggak nyimpen di Excel dulu, langsung di collab-nya nih.
Ini berarti S3 gitu. Kalau data barunya lagi S4 ya. Sekarang siapa aja prodi. Teman saya ada yang ngajar juga di F. Sekarang big data menjadi dalam tanda kutip ya, jadi wajib di semua prodi. Ada teman juga ngajarnya di teknik lingkungan. Jadi mulai dari S1 sudah ada belajar ya coding sederhana lah. S1 sampai S6. Ini income. Income. Kalau dia numerik nggak usah pakai kutip. Kalau dia teks dikasih kutip ya. Ini 5, 6, 15, gitu. 16, 25, 30. Jadi gantian ya teman-teman share screen ya. Jadi langsung dipraktekin ya. Biar nanti ujian nggak lebih mudah lah pada dibanding kalau pada saat UTS. Education, education, 5, 6, 6, 14, 15, 20, 19. Oke, udah buat data frame dengan nama DF. Just bisa? Tuh, udah masuk tuh datanya. Object, income, education. Ya, taruh di sini ya. Kalau bingung, kopas aja dari WA. Tuh. Oke. Dah, silakan. Silakan ikuti. Nah, kode program ini. Bisa kan? Habis itu ngapain? Oh, ngambil data. Variabelnya income sama education aja. Kemudian from escalon, import normalize. Gitu. Kita bisa ikuti. Hmm, ya, kita isi collab kita nih. Udah selesai di sini, tambah kode ya. Dia ngapain tuh? Oh, dia ngefilter dengan nama yang sama. Ya udah, kita ikuti aja. Nah, kita kan namanya DF. DF sama dengan DF lagi. Kasih kutip. Kutip kurung siku lagi. Di dalamnya ada income, education. Coba sekarang df.head. Saya nggak mau pakai print. Sebenarnya gimana? Wow, sekarang tinggal income sama education. Objeknya udah nggak ada. Ini kan ngefilter nih.
Jadi yang diambil hanya income sama education. Terus ngapain dia? Ini ya, from escalon. Ya udah, from escalon, import normalize. Ikutin aja. Nah, ya ChatGPT juga bisa sih. Pre-processing, import, normalize. Datanya di normalize. Normalize. Dia tuh case sensitif ya, jangan itu. Kemudian data scale. Scale, normalize. Ini function normalize-nya diambil. Kan tadi udah kita import. Nah, kan dia pakai data tuh. Variable untuk menyimpan data kita pakai DF. Kan tadi kita manggilnya pakai DF. Data frame, singkatan dari data frame. Sekarang data scale lagi. Nah, manggil library pandas. Jadiin data frame yang data scale tadi. Karena tadi barusan di normalize ya. Kolom. Misalnya ketik dikit aja nggak mau. Data. Bukan data, kita tuh DF. Kolom. Gitu. Sekarang data scale. Dot head. Tuh, sekarang udah di ini normalize. Oke. Terus kita ngapain? Ini udah selesai nih. Import Skype. Tutup. Nampilin ininya nih sekarang. Import Skype. Nanya aja GPT juga bisa ya. Nanti kita coba. Dot cluster. Dot hierarchy. SHC. Import Skype. Ini dot nih. Kan cluster. Dot hierarchy SHC. Kalau udah PLT gini, library di atasnya harus dipanggil. Nah, ini harus dipanggil nih, import matplotlib ini. Berarti atasnya harus kita jalanin dulu. Import matplotlib. Import matplotlib dot pyplot splt. Oke, terus apa lagi? Plt.figure. Ini ukuran gambar ya nanti. Fix size-nya sama dengan 10,7. Terus plt.title. Ini untuk itunya, judulnya. Dendrogram. Terus ini
Kita bikin variabel untuk menyimpan gambarnya. shc.dendrogram shc. Nah, ini metodenya nih, metode linkage. Ada single linkage, ada complete linkage. Oh, ini metodenya WART ya. Nanti bisa kita ganti. SHC dan oh ininya gini. Eh, SHC linkage ini data scale metodenya WART. Udah. Oh, ada yang error nih. Coba kita lihat apa yang error. Dendro. Oh, dendro ini. Dendrogram. Masih salah. Metodenya apa? Dendrogram SHC. Oh, ini ada kurungnya satu lagi. Tuh. Nah, sama keluar gitu. Bisa nggak? Saya copyin aja ya. Ini tadi kan sampai sini. Sekarang berarti di sini. Ke sini nih. Kita sampai sini. TF, income education. Habis itu ini. Habis itu ini. Gitu. Silahkan dicoba. Saya stop share. 10 menit ya. Mencoba. Mbak Nur Samsia sudah hadir. Sudah, Cynthia yang Kak. belum. Ya, Mbak saya edit dulu.
Oke, sudah bisa yang share screen? Bisa, maaf tadi ada cucu datang. Ini cucu datang harus jeda dulu. Silahkan, Mas Suwandi gimana? Coba share screen. Mas Suwandi, monitor masih ada? Masih belum bisa, Pak. Mohon maaf, Pak. Belum bisa yang data yang mana nih? Yang education atau yang itu? Country. Yang education tadi sederhana kan? Gimana kalau datanya mau kita simpan di Excel dulu? Ini saya praktekin ya. Gimana kalau datanya mau disimpan datanya mau disimpan di Excel dulu nih. Berarti kita harus posisi ini mounting, ya. Nih, misalnya gini, ya. Ini nggak usah dijalanin aja nih. Kita mau kalau nggak usah jalanin kasih pagar ya. Kita mounting ini kan nih. Nah, nah, ada error begini misalnya. Dari mana nih ya kita caranya? Nah, bisa kita lihat file sebelumnya. File sebelumnya kita gimana kalau cara mounting? Bisa juga tanya tanya ChatGPT gitu. Gitu ya. Nah, ChatGPT ya. Mounting. Nih, terus ada file path gitu. Terus, nah kan gitu. Wih, nggak mau. Coba lihat. Continue. Nah, terus kita naruh petnya kan di mana? Gitu. Ini saya taruh taruh mounting. Dan kalau mau tadi ChatGPT gimana tuh? Naruh petnya kan? Bisa file di pet. Ini kan udah kerjain UTS, harus udah mulai terbiasa nih, gini-gini. Nah, gitu.
Kita mau nyimpen filenya nih ya. Nah, ini ya. Copy dulu ya. Nah, kita bikin file baru. Nah, taruh sini. Terus kita save sebagai CSV aja. Sebagai Excel juga bisa sih. File clustering misalnya gitu ya. Sebagai CSV. Save. Nah, terus kita taruh di drive kita. Kita drive-nya tadi mana tuh? Yang kita mau naruh analisis big data. Oh iya. Hah? Terus, nah, di sini ya. Hmm. Salam. Yuk. Udah. Nah, file clustering. Tadi nama drive-nya apa? Analisis big data. Terus nama filenya file clustering. Extensionnya CSV. Oke. Kalau kita sih biasanya ketika baca pakai pad begini ya. Jadi kita bikin padnya dulu aja. Nah, ini juga pad gitu doang kan. Biasanya kita gitu. Pad. Nah, kita bikin pad. Habis itu kita baca. Ini baru file clustering. Sorry. Kita bikin file baru di sini aja ya. Import pandas SPD udah pernah ngambil ya di atas. Oh, udah ada ya. Berarti tinggal di sini DF. Tapi DF ini udah yang tadi. Berarti DF2 aja ya. DF2 sama dengan pd dot read CSV pad gitu ya. Pad gitu tambah berarti file clustering dot CSV gitu. Nanti DF2 ada. Hmm? Apa? Itu yang udah waktu itu. Simpan aja. Nah, kan kebaca tuh. Kalau tadi kan datanya langsung kita ketik ya code-nya di Colab gini. Kalau sekarang datanya ada di ini, ada di Google Drive. Datanya ada di Google Drive gitu. Selanjutnya nanti tinggal eh, apa namanya? Ngikutin aja. Nih sampai sini ya. Sekarang ini kita mau ngambil DF2. Ya, ikutin aja. Hmm, berarti kita mau ngambil nih. Jadi kita ngambil DF dari DF2, taruh lagi di DF2. Taruh di DF3 juga boleh. Sini DF2 dead hand. Nah, ini DF2. Habis itu kita mau ngambil library.
untuk normalisasi ya. Taruh di sini. Terus code. Oh, ntar dulu. Salah. Ini data scale-nya yang tadi nih. Yang tadi nih. Kita mau ngambilnya sekarang kan DF2. Padahal datanya sih sama aja sih. DF2 kolom. Ini sih supaya teman-teman terbiasa aja kita kan membuatnya di DF2 sekarang. Habis itu baru kita bikin ininya gitu. Nah, ini di data scale 2. Gitu. Sekarang country data nih. Gitu. Pakai data itu. Coba kita jalanin country data. Ini sekarang DF. Oh, kita kasih nama train lah, nggak apa-apa. Country data.csv udah ada di saya belum tadi? Oh, belum ada country data. Berarti masukin dulu. Di download tadi kan country data. Nah, ini masukin dulu. Hmm. Rename ya, nggak usah pakai itu. Karena saya beberapa kali. Saya kadang ngajar di beberapa kelas yang topiknya mirip-mirip ya. Dia suka berulang-ulang konten ini yang ngedownloadnya. Gitu ya. Country data udah ada sekarang. Berarti kita bisa jalanin langsung di sini. Nih ya, jalanin ya. Nah, kan bisa kan? Gitu. Kalau pengen tahu ukuran ininya berapa sih? Ukuran itunya trend dot shape ya. Ukuran matriks datanya. Oh, 167 baris kali 10 kolom. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 kolom. Ini kasusnya apa nih? Ini bukan ini. Ini kasus yang loan nih ya. Kasus yang loan ini buang aja. Nyempil aja. Ini gender. Oh, ini loan ID bukan ya. Ini delete nih. Kasusnya bukan ini. Ini saya ngambil kode programnya waktu kasus loan ID nih. Dah. Udah sampai sini. Sekarang kita mau bikin clusteringnya. Tadi nama DF-nya apa? DF. Oh, namanya train. Train. Jadi kita ulang nih. Sekarang kita mau ngambil variabel ini. Yang kita bisa ukur kan hanya yang numerik kan. Berarti ini. Nah, gimana caranya kita ngambil? Kita bisa drop country. Atau kita ngambil variabel ini. Bisa juga kode program untuk hierarchical clustering dari country dan dendrogram memiliki
label country gitu. Tuh dia variabelnya sama kan? Ini, apa namanya library-nya ini gitu. Normalize feature. Oh dia pakainya ini nggak pakai library normalize. Dia pakai ini. Udah ikutin ini aja langsung. Sampai sini oke. Ini ngambil fiturnya ya. GDP population. Oke. Hmm, ngambil uh, fitur dengan cara drop variable country. Nah, bisa juga kita cara ngambil fiturnya itu kita drop. Tuh, cara ngambilnya gitu. Enak banget loh ChatGPT itu. Pinter. Jadi kita bisa kalau tadi kita ngambilnya seluruh variabel yang kita tulis kan kalau ini kan ini ya apa namanya cuman GDP sama population. Kalau cuman GDP sama population kita bisa ngetik di sini gampang. Tapi kalau kita tadi banyak lebih baik kan kita ngambil fiturnya ini aja pakai cara ini. Nih pakai cara ini nih ngambil fiturnya. Jadi kita ngambil fitur di sini nih. Nah, ambil fitur ini drop country. Ini C-nya perhatikan ini C-nya C kecil. Jadi sini C kecil. Drop country. Terus ini DF-nya berapa? Oh namanya train. Berarti ini train. Gitu. Ya. Cuman ini kok apa? Sederhana nggak terlalu rumit codingnya. Oke. Terus habis itu di ChatGPT kita suruh ngapain? Normalisasi. Oh, dia bikin gini. Normalisasi. Hitung jarak. Oke. Kayak rumus. Ya udah. Ini tren ya. Ngambilnya dari tren. C-nya C kecil. Oke. Ini ada yang error nih di sini nih. SCH is not divine. SCH tadi bukannya udah kita panggil SCH. Jadi kalau kita panggil belum sih SCH. Ini udah. Apa harus kita panggil lagi? Tadi keluar ya. Ini SHC. Ini SCH. Aduh loh, berarti dia ininya beda. Oh, dia pakainya ini.
Beda dikit. SCA. Nah, ini udah negaranya kebanyakan ya, jadi agak susah. Nah, nanti ada metode Kamin itu. Ini karena negaranya kebanyakan, jadi kalau hmm, coba ukurannya digedein. 15 sama 10. Coba. Nah, ini lebih kelihatan. Download. Ini diganti nih tadi nih. Country clustering. Eh, saya edit dulu ya. Edit. Country clustering ini tadi. Ini remove. Upload lagi. Ini udah saya perbaiki nih ininya. Country clustering nih. Ini cancel dulu. Ini delete aja. Nah, ini nggak usah pakai kurung. Ini upload. Edit. Save. Oke. Udah saya taruh tuh. Country clustering. Silakan coba ya. Nanti share screen lagi 10 menit. Silakan dicoba.
Silakan, share screen. Mas Wandi udah bisa? Halo, Mas Wandi. Apa ini? Ada Udah bisa, Mas? Halo Pak, masih saya input data ini apa namanya yang ekspornya itu loh, Pak. Kayaknya ini CSV ini saya kan pakai MacBook ya Pak. Itu CSV ini kadang suka error nih, saya coba-coba dulu ya Pak. CSV-nya error. Hmm. Dia harus kalau kalau ini tuh kadang suka error Pak di CSV-nya. Saya kan kadang harus di dulu Pak, apa namanya dirubah gitu Pak. Nah, ini saya lagi coba di ini Pak, yang errornya di Hmm. Yang lain gimana? Bisa? Oke. Sekarang cek paper ya. Paper gimana untuk minggu depan? Masing-masing sudah punya datasetnya. Mau klasifikasi atau forecasting, silakan bisa dipilih ya. Tapi nanti interpretasi atau implikasi ekonominya teman-teman harus bisa lebih baik ya dibanding mahasiswa S1. Jadi misalnya Anda mau prediksi data apa? Data, kalau kemarin kita latihannya apa sih? Pasokan beras ya. Pasokan beras, kemudian produksi padi. Jangan lupa ada paper 1, paper 2 ya. Oke, kita lihat misalnya ada data. Klasifikasi salah satu metodenya adalah decision tree ya. Decision tree dengan ada bus untuk klasifikasi kekurang transparanan informasi anti korupsi. Oke. Datanya 141 sampel perusahaan. Sektor konstruksi. Ya, ya bisa dicari ya. Asalkan datasetnya ada ya, bisa dicari ininya. Datasetnya ada nggak di mana dia? Dia pakai Rapid Miner nih, nggak pakai Python. Datanya ngambil dari tuh ini kan bukan sarjana informatika nih, jurusan HI. Kemudian Politeknik Keuangan Negara STAN, gitu ya.
Yang penting datasetnya sih dapat dari mana gitu. Coba kita cari lagi yang ada datasetnya. Internasional juga bisa. Classification, decision tree classifier, corruption, country, journal. Pakai hitungan manualnya pakai namanya entropi ya kalau di decision tree. Pakai rapid miner. Dia nggak jelasin datasetnya sih. Bagi kita yang penting apa namanya datasetnya apa gitu. Bisa diakses dari publik nggak? Eh, Untuk publik bisa diakses nggak? Ini dataset. Dia nggak ngasih tahu link. Ya kita harus cari contoh apa ya? Indonesia Corruption Perception Index. Ini kalau ini kesehatan nih, early stroke prediction. Land cover. Tunjangan imigran. Kayaknya dulu pernah saya kasih yang ini nih. Kebijakan imigrasi. Oke. Teman-teman itu kalau untuk maju sidang tesis harus punya artikel nggak? Halo, harus punya artikel misalnya Sinta 3 atau Sinta 4 gitu. Kalau di MM itu Sinta 4 ya. Iya betul Pak. Kalau di Magis ini ada berapa? Grade-nya berapa minimal? Kasih dia apa? Setahu saya Sinta Ah, Sinta 3. 3. Berarti lebih tinggi. Di Magister Teknik Industri juga Sinta 3. Jadi ya dicoba aja belajar untuk bisa bikin yang grade-nya minimal Sinta Sinta 3 gitu. Jadi ada tugasnya ya itu ya jangan lupa tanggal 9. Nah, yang penting datasetnya harus di
Dicari tuh kalau klasifikasi berarti datasetnya harus punya label. Misalnya label eh, kota-kota yang dianggap bahagia. Misalnya di negara kan di dataset itu ada yang kota-kota dianggap bahagia. Atau negara-negara yang bahagia, negara-negara yang dianggap tidak bahagia. Itu indikatornya apa sih? Nanti kita bisa mencari atau membuat decision tree apa sih yang menentukan dia bahagia atau tidak bahagia. Kan ada negara-negara yang dianggap ini kan warganya tidak bahagia gitu. Kayak gitu. Nah, atau dianggap negara-negara yang korupsinya tinggi dengan korupsinya rendah. Jadi kalau data klasifikasi itu harus punya target yang berlabel ya, berlabel terserah labelnya mau dua atau tiga atau biner atau binary class atau dia multi class gitu. Nah, kalau forecasting berarti datanya harus berbentuk time series data ya. Time series data bisa berbentuk data harian, data bulanan, atau data mingguan gitu ya. Data tahunan bisa juga, cuman kan Anda harus mengambil berapa tahun ke belakang. Seperti itu. Nah, silakan nanti masing-masing berkreasi, baca literaturnya, dan ngambil topik apa. Nanti kalau ada kesulitan di codingnya, nanti dilapor aja di grup atau di Japri juga boleh. Ya, saya kira gitu. Ada lagi, ada pertanyaan sebelum kita akhiri? Ada kesulitan nggak di kuliah hari ini? Saya kira kan mudah ya. Tinggal mencoba kode program terus dibiasakan ya kalau ada import data baru namanya data frame DF1. Nanti import data lagi namanya DF2 misalnya gitu. Begitu ditransformasi, difilter, jadi data frame baru namanya apa. Nanti ketika diolah ya menggunakan data yang nama barunya itu. Gitu. Ada kesulitan? Jauh ini nggak ada ya? Paper-papernya nanti untuk tugas paper terutama karena itu ada bobot nilainya ya. Jadi jangan sampai. Oh ya terakhir tuh saya lihat ada yang belum ngumpulin ya. Coba saya cek dulu ya. Kalau saya UTS-nya Pak nggak bisa dikumpulin lewat GCR. Oh Mas Taufik ini ya. Iya Pak. Kenapa nggak bisa ya? Oh iya ini ada satu. Oh iya. Tapi udah dikirim by email kan? Iya Pak, sudah Pak. Oke. Tugas sebelumnya ada yang kurang nggak? Masing-masing saya belum nilai. Segera saya nilai deh. Kuis satu, sudah semua. Kuis dua, oke lengkap. Kuis ada berapa ya? Coba saya lihat. Kuis. Oh ada lagi kuis tiga nanti nih. Sesi 13. Ada lagi kuis 4. Ada UAS. Coba saya pengen lihat sekilas UASnya ya. Sebentar aja. Saya pengen lihat Mas Wandi ini. UTS. Belum sempat saya koreksi. Di folder.